Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar kali ini. Amin ya robbal alamin. Dalam pembelajaran 1 tema 9 kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan serta manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Silakan teman-teman buka halaman 3. Negara kita adalah negara yang sangat kaya. Berbagai kekayaan alam ada di Indonesia. Semua kekayaan alam dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Semua kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Teman-teman dapat amati berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Teman-teman juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitar kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Silakan teman-teman buka halaman 5-6. Kita akan mempelajari tentang manfaat air dalam pembangkit listrik. Air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat air sangat besar dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan air seharusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan tindakan yang kurang bijak. Salah satu pemanfaatan air adalah untuk pembangkit listrik tenaga air. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu jika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air dibuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Ketersediaan air yang melimpah menjadi salah satu alasan yang paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Indonesia. PLTA yang ada di Indonesia cukup banyak. Dengan memanfaatkan tenaga air, listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari. Cara kerja PLTA cukup sederhana, tetapi menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dibangunlah banyak waduk atau bendungan di Indonesia. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari waduk atau bendungan digunakan untuk menggerakkan kincir air. Selanjutnya, putaran kincir air dihubungkan dengan generator sehingga terjadi aliran listrik. Air merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air dapat digunakan untuk memutar kincir yang dibangun di dekat sungai. Jika dihubungkan dengan generator, kincir yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Makin deras aliran air, putaran kincir air makin kencang. Akibatnya, energi listrik yang dihasilkan juga makin besar. Kekurangan PLTA antara lain memerlukan bangunan yang mendukung, harus besar dan kokoh. Selain itu, jika terjadi kemarau panjang, pasokan air berkurang, bahkan kadang-kadang habis. Akibatnya, PLTA tidak dapat menghasilkan listrik seperti biasanya. Walaupun demikian, PLTA tetap menjadi salah satu energi air yang sangat berharga bagi kehidupan. Silakan teman-teman buka halaman 7-8 tentang fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan.
baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam tersebut terdapat sumber daya energi yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia. Apa sajakah fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia? Silakan teman-teman buka halaman 8. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut ini contoh fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh sumber penghidupan dari laut. Nelayan dapat menangkap ikan-ikan yang di laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Petani dapat menanam berbagai macam tanaman sehingga menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupannya dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Contohnya adalah kapas diproses menjadi kain dan kayu diproses menjadi mebel. Apakah yang akan terjadi jika tempat mereka memperoleh sumber penghidupan mengalami kerusakan sehingga tidak lagi produktif? Semua tentu akan mengalami kerugian dan kehilangan sumber kehidupannya. Silakan teman-teman buka halaman 9-10. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yang kedua. Fungsi kedua yaitu lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Berkaitan dengan hal itu, terjalinlah interaksi sosial yang menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui proses interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan bagi hidupnya. Fungsi yang ketiga yaitu lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Tumpahnya minyak mentah di laut lepas akibat kebocoran kapal tanker merupakan salah satu berita buruk bagi pola kehidupan di laut. Demikian pula kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang membawa dampak terjadi pencemaran udara oleh asap. Kedua kejadian itu dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelangsungan hidup seluruh masyarakat sangat bergantung pada kondisi lingkungannya. Fungsi keempat yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan bagaimana jika suasana lingkungan di tempat kediaman kalian penuh dengan sampah yang berbau, bising, penuh asap pabrik dan asap kendaraan, air yang keruh, serta listrik padam. Kalian tentu merasa sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu. Demikian halnya tumbuhan maupun hewan juga tidak mampu mempertahankan hidupnya jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak bisa bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Untuk tugas pembelajaran kali ini, silakan teman-teman kerjakan halaman 10 ya. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.